Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat semua ya, baik-baik semua. Tidak lupa lagi Bapak ingatkan untuk kalian semua, belajarlah walaupun di rumah ya. Tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan akhir semester ya. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing. Jaga kesehatannya dan yang pastinya harus tetap semangat. Oke? Nah, di video kali ini Bapak akan membahas yaitu organ peredaran darah pada manusia ya. Jantung itu merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah itu terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Nah, selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh ya. Terus mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia itu tersusun atas jantung, pembuluh darah dan darah ya. Jadi ada 3 tuh prosesnya. Nah, di sini adalah jantung dan pembuluh darah. Gambar jantung pada manusia. Nah, lihat di sini ya. Ini adalah gambar jantung manusia. Kalau gambarnya ini kurang jelas, nanti bisa lihat di buku ya. Yaitu di 5B, jilid 5B. Yaitu tema 4. Nah, di bagian jantung manusia itu ada vena, ada aorta, serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan, kutub jantung, dan serambi kanan ya. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung pada manusia ya. Aorta itu adalah arteri terbesar ya. Kalau serambi kiri itu mengalirkan darah kayak O2. O2 itu kayak oksigen ya. Dari paru-paru ke bilik kiri. Terus bilik kiri itu memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Bilik kanan itu memompa darah kayak CO2. CO2 ini karbon dioksida ya, ke paru-paru. Nah, di sini serambi kanan itu mengalirkan darah kayak CO2 karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan ya. Nah, ini adalah gambar jantung pada manusia ya. Selanjutnya di sini adalah pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah arteri. Arteri itu adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru ya. Kalau kapiler itu adalah pembuluh yang dialiri darah dari seluruh sel-sel tubuh. Kalau vena itu adalah pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung ya. Nah, di sini kita lihat ya perbedaan antara arteri dan vena. Kalau di arteri itu terletak di bagian dalam tubuh, tetapi kalau di vena terletak dekat permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan ya. Kalau arteri, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Kalau di vena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Kalau di arteri, aliran darah berasal jantung. Kalau di vena, aliran darah menuju jantung. Kalau di arteri, denyut terasa seirama denyut jantung. Nah, kalau di vena, denyut tidak terasa. Itu perbedaannya ya antara arteri dan vena. Oke, yang selanjutnya ini adalah darah ya. Darah itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah ya. Plasma darah itu tersusun dari air dan zat-zat terlarut.
Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah ya. Nah, di sini beberapa fungsi darah ya. Yang pertama itu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ini dilakukan oleh plasma darah ya. Terus mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini dilakukan oleh sel darah merah. Itu fungsinya ya. Terus membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ini dilakukan oleh sel darah putih. Dan menutup luka. Ini dilakukan oleh keping-keping darah ya. Nah, ini adalah gambar darah ya. Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, sel darah putih. Nanti bisa dilihat di buku ya gambarnya kalau ini kurang jelas. Oke, yang selanjutnya ini adalah peredaran darah hewan dan fungsinya. Nah, sama seperti manusia ya, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Oke, sekarang kita lihat yang pertama ini punya serangga. Serangga itu memiliki sistem peredaran darah terbuka ya. Darah disebut hemolimfa pada serangga ya. Mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sangat sederhana ya, sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, ini milik serangga. Bagaimana kalau cacing? Cacing itu memiliki sistem darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas ya, lalu ke bawah, lalu ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah peredaran darah cacing ya. Oke, selanjutnya ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup ya. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik itu memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 atau oksigen ya, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi kemudian menerima CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada ikan ya. Sekarang kita lihat yang amfibi. Sistem peredaran darah pada amfibi ini memiliki sistem peredaran darah tertutup ya. Jantung amfibi itu memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan karbon dioksida ya atau CO2 dari serambi. Nah, darah kaya O2 ini kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan darah kaya CO2 ini dipompa ke paru-paru. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada amfibi ya. Kalau yang ikan itu 2 ruang, kalau yang amfibi ini 3 ruang ya. Sekarang kita lihat yang reptilia, burung dan mamalia ya. Nah, sistem peredaran darah reptilia, burung dan mamalia ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptilia, burung dan mamalia ini memiliki 4 ruang seperti manusia ya, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah kayak O2 dan CO2. O2 itu tadi oksigen dan CO2 tadi adalah karbon dioksida ya. Adapun pada burung dan mamalia 2 serambi dan 2 bilik terpisah sempurna. Nah, jadi itu ya
Kalau di serangga itu memiliki peredaran darah terbuka, kalau di cacing itu memiliki peredaran darah tertutup, kalau di ikan peredaran darahnya tertutup, kalau di amfibi darahnya tertutup, dan kalau di serangga, kalau di reptilia, burung dan mamalia itu peredaran darahnya juga tertutup ya. Kalau di reptilia itu tadi memiliki 4 ruang ya, sama seperti manusia. Kalau di amfibi itu 3 ruang. Kalau di ikan itu 2 ruang ya. Nah, itu adalah sistem peredaran darah hewan dan fungsinya ya. Tadi ada serangga, ada cacing, ada ikan, amfibi, reptilia, burung dan mamalia ya. Sekarang manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kalau peredaran darah kita itu lancar? Nah, oke, yang pertama kita akan selalu sehat ya. Manfaatnya itu kita akan selalu sehat. Karena jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar sehingga fungsi berjalan baik. Nah, kita akan selalu sehat ya. Bebas dari penyakit jantung dan stroke. Jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik sehingga kedua organ ini dapat bekerja dengan baik ya. Terus paru-paru lebih sehat. Nah, jika paru-paru mendapatkan cukup pasokan oksigen dan zat makanan, paru-paru akan bekerja dengan baik. Nah, itu ya manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga adalah paru-paru lebih sehat. Nah, jadi seperti itu ya. Kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik. Misalnya makan makanan yang bergizi seimbang ya, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Nah, itu ya cara menjaga organ-organ peredaran darah dengan baik. Yang pertama tadi adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua olahraga teratur. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi ya. Penjelasan materi organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Tidak lupa lagi Bapak ingatkan, terus belajar ya. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Amin.